Tapi menurut aku sih gini ya, definisi pelakor menurut aku, dia itu adalah seorang perempuan yang memang tujuannya itu untuk memisahkan. Kalau Mbak Ade cerita kan memang kayak, makanya aku bilang, Mbak kayaknya itu yang ini deh, kayak kipingan deh gitu loh. Emang dia dari awal mempunyai niatan itu. Iya, kalau menurut aku tuh pelakor yang sesungguhnya tuh dia memang udah oke, lu gue targetnya nih gitu loh. Dan dia memang udah saking sukanya, bucinnya dengan si suami orang ini, dia berusaha untuk bagaimana caranya lo tuh, iya, lo all out ke gue gitu loh. Jadi udah memisahkan, jadi lupa sama istri dan anak, apapun caranya ya. Dia mungkin pakai cara macam-macam, begini-begini gitu loh. Pokoknya, iya kan, apapun itu dia akan berusaha gitu loh. Menurut aku sih itu baru pelakor sejati. Tapi benar, iya, itu betul. juga benar. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa di sela-sela kesibukannya, di sela rutinitasnya bekerja dan mengurus anak-anak. Ibu-ibu ini meluangkan waktunya datang ke Warta Kota. Kita sambut ada Dena Devanka dan Ibu Adenova. Halo. Sebelum Mbak Dena mah udah kenal ya. Setelah kemarin ribut-ribut di infotainment, jadi bahan pemberitaan teman-teman wartawan, terutama wartawan hiburan, udah tahu siapa Dena Devanka. Sebelum ke Mbak Dena, Bu Ade, siapa Bu Ade ini? Datang jauh-jauh dari Bali ke Jakarta, datang ke Palmerah. Bu Adenova boleh cerita sama, katanya Ibu punya komunitas gitu loh. Ya, benar. Silakan Bu. Ya, saya founder dari komunitas anti pelakor, atau kita sering dengar kalimatnya dengan singkatan AP. AP itu anti pelakor. Oke. Dan salah satu komunitas kita ini kenapa kita buat itu untuk membangun kepercayaan diri dan juga korban dari rumah tangga akibat pelakor yang merusak rumah tangganya. Ya, untuk itu kita saling sharing cerita, itu juga kita membantu dari komunitas ini, kita memfasilitasi mereka dengan menambah wawasan pikiran mereka, meningkatkan potensi diri mereka, ya ibu-ibu ya korban dari keluarga yang hancur karena pelakor, atau anak-anak yang korban dari hancur karena pelakor, rumah tangga yang cerai-berai seperti itu. Dan kita fasilitasi mereka dengan mengadakan pelatihan, terus ada event seperti itu, terus kita ada juga konsultasi psikolog. Ibu Ade ini baik banget ya, bisa gandeng. Jadi apa? Gandeng perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban, nyebutnya apa Bu? Perempuan yang menjadi korban pelakor. Ya, korban dari rumah tangganya, ya? Korban dari rumah tangga mereka yang hancur karena pelakor ya. Oke. Ya, berantakan karena pelakor keluarganya. Jadi Ibu Adenova menggandeng perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban karena rumah tangganya berakhir hancur karena hadirnya pelakor. Ya. Ribet banget ya Bu ya? Ya, panjang ya. Panjang ya, seperti itu. Nah, Bu, itu kenapa Ibu ngajak Dena Devanka, hubungannya apa dengan pelakor ini Bu? Oke, ini salah satu sahabat. Sama-sama seperjuangan. Ya, Dena sangat baik sekali pada saya, dan juga kita appreciate ya karena Dena juga mendukung ya bagian dari member dari komunitas kita, komunitas anti pelakor. Ceritanya juga nyaris mirip lah sama kawan-kawan di komunitas dan juga sama dengan saya. Oke. Nah, sama-sama pejuang, warrior. Survivor ya Bu? Survivor. Warrior ya. Warrior, nyebutnya warrior gitu. Wanita-wanita perkasa ya. Wanita perkasa. Strong ya. Bener Mbak Dina, begitu. Maksudnya merasa memang karena diajak gabung sama komunitas anti pelakor, kemudian apa iya kisah kemarin itu juga karena pelakor gitu loh. Akhirnya mau menerima tawaran dari Bu Ade. Ya, sebelumnya agak agak kaget gitu loh. Aku
diundang sama komunitas anti pelakor, karena aku sebenarnya nggak tahu kan komunitas apa ini gitu loh. Tapi begitu kita ketemu, kita ngobrol, kita sharing, terus ternyata memang ya emang benar sih gitu loh. Mungkin di awal-awal kasus aku keluar, aku kan sebenarnya masih menutupi ya. Karena apa sih perceraian aku ini ya, karena ya aku masih bilangnya karena ada perbedaan pendapat segala macam ini itu. Tapi kalau sekarang aku udah bisa dengan lantang bilang ya memang karena adanya kehadiran pihak ketiga gitu loh, ya kan, yang memang ya ibaratnya ya menghancurkan keluarga lah gitu. Tapi sebenarnya aku juga benar-benar mendukung dengan ternyata di komunitas anti pelakor ini tuh banyak kegiatan positif yang memang bisa apa ya mendapatkan impact lah buat member-membernya gitu loh. Jadi bisa karena saling sharing itu, kita kan kadang-kadang kesehatan mental tuh kan penting ya Mas ya gitu. Dengan kita sharing dengan orang yang sama lebih lega ya. Lebih lega karena belum tentu aku bisa sharing dengan temenku, sahabat yang sebenarnya dia keluarganya baik-baik aja, tapi kan dia nggak bisa kasih kita input ya, karena dia fine-fine aja sama suaminya nggak begitu misalnya gitu. Jadi itulah gunanya kita bersatu gitu loh. Si para warrior ini, pejuang-pejuang wanita. Jadi sebenarnya dapat apa sama Bu Adenova dan komunitas anti pelakor ini ketika Mbak Deva kemudian Mbak Dena kemudian tertarik bergabung? Oh ternyata apa ya, bisa berbagi cerita, plong, rasanya lega. Kemudian apa lagi yang didapat Mbak Dena gitu? Ya sebenarnya pertama sih dapat insight pasti ya gitu loh, dapat masukan, terus gitu karena dari cerita itu kita lebih lega, terus dapat hal positif lah yang ternyata tuh sebenarnya Mas banyak cerita yang lebih horor daripada cerita aku gitu loh. Di luar sana. Di luar sana, benar di komunitas di ini komunitas gitu loh. itu Jadi dan lebih benar gitu drama. loh, dan lebih drama gitu loh. Jadi mungkin yang teman-teman lihat, publik lihat, media yang lihat kayaknya aduh kasus aku tuh heboh banget sih, drama banget gitu loh. Jadi sebenarnya ada yang lebih banyak dramanya ya Mbak gitu loh. Itu aja sih. Jadi aku lebih menenangkan ke diri, oh ternyata ada yang lebih parah ya daripada kisah aku gitu sih. Mbak Dena sempat cerita barangkali sama Bu Ade saat kemarin sempat ribut-ribut, banyak cerita, lapor polisi segala macam, kemudian berakhir di pengadilan agama. Bisa memberikan ini seperti masukan atau kayak apa ya Mbak Dena, bisa menghadapi ya udahlah, memang tegar, jadi merasa lebih tegar, lebih kuat gitu loh. Pasti banget gitu loh, karena dengan cerita itu ya bahkan aku dengar cerita Mbak Ade, ya masa sih Mbak kayak gitu loh. Ternyata Mbak Ade lebih horor juga gitu loh. Iya kan, sedikit lebih horor lah daripada aku kayaknya. Oh ya ampun, masa sampai segitunya gitu loh. Aku yang agak shocknya seperti itulah gitu loh. Tapi mungkin perbedaannya Mbak Ade kan anaknya 1, kalau aku kan anak 3. Kayaknya buat aku tuh membesarkan anak kalau 3 tuh kayak berat banget lah gitu loh. Iya kan gitu loh. Itu sebenarnya yang perbedaannya itu. Tapi kurang lebih sama ya Mbak, soal tunjangan anak atau bisa senasib gitu ya. Jangan-jangan pengacara lo hubungan sama pengacara gue nih kayaknya nih. Bade, sebenarnya pelakor itu kan sebenarnya ada karena ada kesempatan, maksudnya kesempatan terutama namanya perebut laki orang ya, perebut suami orang. Ketika pasangan Ibu Ade atau Mbak Dena memberikan kesempatan kepada hadirnya perempuan lain kan, pelakor juga bukan murni kesalahannya dia itu. Maksud saya tidak hanya menyalahkan si pelakor ini loh Bu, maksudnya ada peran si pasangan kita sebenarnya. Ibu menyikapi itu kayak apa sih Bu? Melihat banyak, ternyata sekarang trennya itu pelakor lagi happening barangkali ya. Terus banyak juga perempuan-perempuan yang ternyata disebut pelakor tuh malah bangga gitu loh Bu. Dianggap viral. Ibu yang sekarang punya komunitas anti pelakor di Bali ya, melihat fenomena seperti itu kayak apa sih Bu? Jadi, nah itu dia.
kenapa awalnya ya selain fasilitas dan itu, kita juga ingin mengingatkan nih reminder terhadap calon pelakor atau pelakor ya. Calon, ada Ya, calonnya ada ya? calon nih, karena kan mereka ini dari SMP ya sudah mulai mengarah gitu loh, karena Dari kehidupan SMP? ya banyak ya riset kita lihat dari SMP, SMA, jadi kehidupan hedon yang sekarang Oke. terjadi dengan media sosial yang gencar ya kan, dan juga dari sarana fasilitas yang ya sangat memudahkan mereka untuk melakukan itu. Jadi saya juga menghimbau untuk calon, jadi bukan hanya pelakor tapi calon pelakor juga untuk berpikir ulang gitu loh. Apakah ini layak untuk dia lakukan bila itu terjadi terhadap diri dia sendiri, keluarga dia sendiri gitu. Nah, terhadap laki-lakinya sekarang lagi tren nih Mas. Tren yang istri sah sama anak sah dipinggirkan. Ya kan, yang non sah dijadikan Dibikar sama nyonya. Lagi Oke, tren dibikar gitu. sama si suami. Ya, jadi tren gitu loh. Jadi yang anak ibaratnya anak sambung dinafkahi, anak sah dipinggirkan. Oke. Ini lagi tren, lagi viral nih. Ternyata nggak hanya media sosial, kehidupan juga jadi viral bisa ya. Nah kayak gitu. Jadi ini aku mengingatkan, apakah ini harganya itu worth it ya? Nilai itu worth it, sehingga kamu menelantarkan istri dan anakmu sendiri daripada yang harusnya bisa dikomunikasikan, bisa untuk konsultasi ke psikolog atau apapun itu, sehingga memperjuangkan keluarga ini, rumah tangga yang sudah ada gitu loh, tanpa melihat ya harus, kalau kita mengikuti hawa nafsu terus sampai selesai sampai kapan ya kan, kucing aja kan bisa berkali-kali kawin dalam kalau kita mengikuti selalu hawa nafsu sampai kapan gitu loh. Nah, apakah itu yang kamu siap untuk pertanggungjawaban kamu dengan terhadap ya Maha Pencipta ya kan, terhadap lingkungan sosial gitu loh. Nah itu saya mengingatkan terhadap para pria gitu loh, apakah itu nilainya worth it apa yang kamu lakukan seperti itu. Dan saya tahu sih memang dari zamannya Adam dan Hawa perselingkuhan itu pasti terjadi ya Udah kan? bisa hilang tuh ya? Ya udah nggak bisa hilang. Nah tetapi kan kembali lagi, yang kalau misalnya kita minatnya ada tapi fasilitasnya nggak ada, nggak jadi ya kan, atau fasilitasnya ada minat nggak jadi juga kan perselingkuhan gitu loh. Dan yang saya himbau itu mungkin dari bapak-bapak itu pikir ulang gitu loh, apapun yang ingin dia lakukan gitu ya. Ya itu perbedaan kita ya, kita harus berpikir ulang sebagai manusia sosial yang punya tanggung jawab moral ya kan, itu tanggung jawab moral kita terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri ya, terhadap ya Maha Pencipta ya kan, itu tanggung jawab moral kita seperti itu. Kalau ada calon pelakor usia SMP SMA, berarti udah ada yang pelakor itu usianya berarti berkali mahasiswa atau yang sudah bekerja barangkali Bu. Ya. Pernah ada riset kecil-kecilan gitu nggak sih Bu? Riset sudah ada, mungkin badan sosial lain sudah melakukan tapi kita belum. Tapi memang sudah ya media sosial ya, kembali lagi ya, media sosial memfasilitasi sarana itu yang kita shock. Makanya naik sekali kan perceraian sampai 300%. Betul. Ya, di KUA gitu. Kemarin pagi saya Sejak tahu pandemik itu wow. Provinsi Jawa Barat tuh paling tinggi ya. Luar biasa Jawa Barat. Luar biasa ya. Ya itu media sosial ya. Saya tidak menyalahkan media sosial atau apa, tapi paling nggak harus ada batasan-batasan yang mungkin harus ditinjau lagi ya terhadap ya itu fasilitas itu ya yang tadi saya bilang kan, itu kan fasilitas. Ya kan, ibaratnya orang gampang banget tinggal buka lihat gitu kan, dan orang nah itu harus ditinjau ulang deh gitu. Mungkin harus ada aturan-aturan tertentu ya kan, terus seperti itu. Mbak Dina traumakah dengan kejadian kemarin, bahwa kemudian diduga kuat karena ada pelakor, ada orang ketiga, sempat ngalamin itu nggak, atau sekarang rasanya udah plong, atau masih was-was gitu? Mungkin daripada kata trauma tuh lebih tepat kecewa ya, lebih kesel gitu ya. Kenapa hal ini mesti terjadi gitu loh. Padahal menurut aku ya, nggak tahu menurut dia seperti apa. Menurut aku kita tuh dalam tahap yang fine-fine aja. Kalaupun selama ini juga pernah ada masalah ya? Ya, jadi kalaupun memang kita ada masalah, misalnya di finance atau apa, kita kan bisa bicarakan dengan baik-baik gitu loh. Kita cari jalan keluarnya seperti apa gitu loh. Tapi kalau ini kan mungkin berawal dari curhat, terus saling nyaman, tiap hari ketemu,
jadinya bisa pulang bareng, awalnya mungkin makan bareng gitu loh, jadinya lanjut ke yang lain-lain gitu loh. Jadi hal itu yang membuat aku tuh ya sangat disayangkan lah, karena aku punya 3 anak Mas gitu loh, dan anak aku, maksudnya kita mempunyai anak tuh perjuangannya luar biasa. Gitu loh. Aku sempat inseminasi, gagal segala macam, sampai kita pindah dokter. Jadi kita struggling lah untuk punya anak itu gitu loh. Terus jadi itulah yang aku kecewanya tuh di situ, lebih ke anak sih. Sekarang mungkin aku udah dalam tahap bisa rilis, bisa ikhlas dalam melepas pasangan, tapi lebih ke anak-anak gitu loh. Anak-anak aku kan yang harus aku jaga mentalnya. Terus kesehatannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, masa depan lah gitu loh. Jadi aku selalu kasih tahu ke media, ke publik kalau misalnya lagi ada sesi wawancara ya aku minta bapaknya supaya tidak melupakan kewajibannya sama anak-anak. Udah itu aja. Itu penting. Karena mau bagaimanapun kewajiban sekolah, kesehatan, tunjangan itu tuh dia harus coba penuhi, walaupun nantinya saya punya suami baru, tapi kan itu bukan kewajibannya, benar kan? Betul. Harus bapaknya lah yang memberikan Bapak kewajiban. kandungnya, Betul. Itu dia sih. Itu saat itu tanda-tanda bahwa Mbak Dina mencurigai ada perempuan lain itu dari mana awal pertama kali curiga sampai akhirnya meyakini ternyata iya bener gitu. Jadi sebenarnya ini kejadian dia ketahuan itu bukan hanya sekali ini. Jadi sebelumnya sudah ada. Saat masih akur itu, Ya, saat masih adem ayem. Masih adem ayem di tahun 2019 lah. Kemudian tiba-tiba jam 2 pagi aku tuh dapat WhatsApp dari nomor yang aku nggak tahu. Dia bilang, "Den, saya udah usir istri saya." Katanya gitu. Di foto nih si perempuan ini bawa koper segala macam. Saya udah usir istri saya. Terus siapa ya ini? Terus kenapa gitu kan? Kamu tanya aja sama suami kamu. Gitu. Nah, jadi saya panik dong, saya telepon, terus saya sejujurnya saya ngomong itu, ini kenapa ya gini gitu. Tiba-tiba begitu datang sejam kemudian, akhirnya saya coba tanya kenapa gitu. Terus ya dia bercerita dengan kisahnya dia lah. Oh, si cewek ini ngedeketin saya Pasti lah, bela diri lah pasti ya. dong bela diri. Dia bilang suka sama saya lah segala macam ini itu. Tapi dari suaminya ini itu memberikan keterangan yang berbeda. Tiba-tiba memberikan saya semua bukti, Mas. Yang buat saya tuh, ya ampun, saya nggak nyangka ya suami saya bisa segini sweetnya sama istri orang gitu loh, ya kan? Kok sama saya enggak sih gitu loh, kadang-kadang suka gitu kan. Oh, ternyata kejadiannya pada saat saya lagi pergi liburan sama teman, gini-gini. Oh, jadi itu semua, wah, messed up. Akhirnya kita ribut besar lah. Nyata sama ya, pas lalu kita lagi di luar kota ya? Iya, ribut besar lah segala macam. Akhirnya setelah itu dia janji ke mama saya, dia janji ke saya juga kalau tidak akan mengulanginya lagi gitu. Akhirnya mengakui dong berarti? Mengakui, memang benar gitu. Terus tapi dia bilang tidak ada apa-apalah gitu loh intinya gitu loh. Ya udah, setelah itu 2 minggu kemudian akhirnya karena aku saling tidak percaya, ya udah saya pasanglah kayak map di handphonenya dia biar bisa tahu dia kemana gitu kan. Selang baru 2 minggu kemudian tanpa sepengetahuan dia? Tanpa sepengetahuannya dia gitu ya. Selang 2 minggu tiba-tiba baru cuman jedanya 2 minggu nih Mas. 2 minggu dia udah nganterin pulang lah. Si yang perempuan ini, yang diduga ini. Iya. Saya bilang, kok kenapa nganterin dia ke sana? Kan jauh dari Sentul terus mesti ke Bintaro, sementara rumah kita di selatan kan. Aneh gitu loh. Dia bilang, terus kenapa saya telepon gak diangkat? Dari situ sih awalnya kecurigaan seorang istri ya. Ya saya takut kalau saya cerita ngomong sama kamu dia nggak ada yang anter. Ya udah, saya bilang harusnya kalau nggak ada apa-apa bisa angkat telepon saya gitu loh, ya kan Mas gitu loh, sesimpel itu kan. Ya udah dari situ sih tiba-tiba mereka pakai gelang samaan dong, katanya properti pekerjaan. Di situ saya udah mulai oke, agak aneh nih gitu loh. Terus tiba-tiba udah mulai pergilah, ada farewell pekerjaannya dia. Udah mulai yang kesana gitu loh. Jadi makin lama makin ketahuan, makin kelihatan jelas. Gitu. Hari ini Mbak Dina kasusnya sudah selesai kah itu kasus perceraiannya? Sayangnya belum. Sekarang prosesnya masih kasasi di kasus aku Agung masih ya? di Mahkamah Agung. Oke.
gitu. Jadi setelah putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Mm-mm. kemudian Dia ngajuin banding, pengajuan banding. dia mengajukan kasasi. Alasan banding itu apa saat itu? Alasan banding, Ya, dia tidak setuju, keberatan dengan semua keputusan Pengadilan hakim. Agama Jakarta Selatan ya. Ya, Kemudian kasasi, alasan kasasi? sama, dia keberatan dengan keputusan banding pokoknya. Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berarti menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya? Enggak, aku di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya. Hah. Artinya putusannya tidak jauh berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama ya, Mm. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang menjadi keberatan dia apa kok sampai kasasi loh, Mbak Dina? Nah itu dia yang aku bilang. Sekarang keberatannya apa? Ternyata karena tunjangan. Terus saya bilang, tunjangan kan yang diputuskan oleh pengadilan kan 30 juta per bulan untuk 3 anak. Terus saya bilang, kenapa nggak diomongin secara baik-baik? Dia sanggupnya berapa? Ya kan? Nah itu tuh nggak bisa dilakukan, Mas. Jadi pernah kita ada mediasi, itu alot. Karena dari awal mediasi dia cuma mau ngasih itu 5 juta untuk 3 anak? Untuk 3 anak. Oke. Nominalnya semua sama ya? Iya, saya kesel lah. Saya bilang mendingan gak usah kasih kalau kayak gitu. Ya udah, dia tetap nggak mau naik lah dari situ. Ya udah kalau gitu 9 juta di mediasi itu ya. Saya tetap yang saya nggak mau terima. Gitu. Emang apa ya? Sekecil itu untuk ngurus 3 anak. Kalau enggak ya sudah, kamu cobalah. Gitu loh. Makanya saya kadang suka challenge dia untuk coba deh urus anak sendiri. Oke. Bawalah anak 2 minggu, sebulan, saya nggak apa-apa loh. Biar dia tahu bekal anak berapa, makan anak, terus bensin segala macem gitu loh. Saya bilang gitu, tapi kan dia sendiri tidak menyanggupi ya. Gitu. Terus yang kasasi? Yang kasasi sama, pokoknya intinya dia keberatan soal nafkah. Bukan soal hak asuh anak ya. Karena udah jatuh ke Mbak Dina ya? Udah jatuh ke aku. Tapi ya semoga dari tingkat Mahkamah Agung juga tahu kalau memang anak-anak memang lebih baik untuk diri aku lah, gitu. Komunikasi masih baik? Maksudnya masih sering ketemu anak gitu? Oh ya, saya kasih ini kok fleksibel. Suami, masih suami ya? Suami ya. ya. masih suka ketemu, berarti suami masih suka jemput anak ya? Setiap 2 minggu sekali. Bu Ade, kalau misalnya ada kasus nih, ada cerita-cerita, pasti sama lah, banyak kasus yang terjadi di Indonesia, cerita yang seperti Mbak Dina alami. Biasanya ibu di komunitas ibu itu treatment apa yang pertama kali diberikan? Misalnya ada yang ngadu nih ke ibu, korban yang sama karena pelakor, karena ada ini jadi korban perselingkuhan, apa biasanya? Kita pertama kita ajak mereka untuk join komunitas kita, dan pada saat itu kita akan kan kita ada WA group ya, sehingga mereka bisa saling sharing, mereka bisa komunikasi juga kita juga arahkan untuk dari segi konsultasi psikolognya, kita arahkan juga dari segi konsultasi hukumnya. Tapi ada orang yang terbuka, tapi ada juga yang lebih menyimak. Jadi dia ikut join member, tapi dia menyimak, dia baca aja gitu. Ada yang seperti itu, dan kita juga nggak bisa paksakan. Yang gabung itu bukan yang gabung, atau yang datang itu biasanya sudah selesai dengan masalahnya, atau justru baru memulai? Ada yang baru mulai, ada sedang on proses, ada juga lebih banyak sedang proses ya, maksudnya gimana nih, gue cerai nggak? Misal seperti itu, dia nanya bagaimana proses hukumnya, bagaimana dari proses ya untuk dia mentalnya dia, recovery-nya dia seperti apa, mengingat dia ibu rumah tangga yang tidak punya pendapatan, ya seperti itu. Jadi pengalaman sih Mas ya, kenapa saya bikin ini, karena awal pertama kali kita seorang wanita itu mendengar si suami itu berselingkuh, ya ini belum cerai ya, kita nggak berselingkuh atau apa. Hal pertama yang kita pertanyakan ke diri wanita itu sendiri adalah apa yang kurang terhadap diri kita. Nah, sebenarnya tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Kenapa? Karena kurang itu sangat manusiawi, benar gak? Nobody's perfect. Tidak ada yang kurang, semuanya sama kurangnya. Cuman yang kurang itu sebenarnya adalah mungkin wawasannya kurang
ya sama-sama harusnya konsultasi si suami dan istri apa nih maunya, seperti itu. Misalnya dari sisi komunikasi yang mereka mungkin yang kurang, itulah makanya timbul masalah-masalah yang ada. Itu yang saya lihat. Namun kenapa tetap pelakor ada peran di sini adalah kenapa? Karena dia memberikan opening, gitu loh. Dia memberikan opening. Sekarang gini loh Mas, seorang wanita baik-baik, bila dia tahu bahwa ini suami orang, ya kan, ini masih involved, apalagi dia punya anak, bisa seperti itu. Kalau dia wanita yang dia berpikir baik ya, keluarga baik-baik, dia akan mundur. Iya. Benar nggak? Dia tidak akan merusak Betul. keluarga itu, karena dia tidak mau itu. Setiap orang kan punya kepercayaan bahwa apa yang kita tanam itu yang kita Tuai. itu kan. Jadi makanya mereka akan mundur. Tapi ada beberapa yang nggak tahu kenapa tetap aja. Lanjut, ya. Nah, yang saya tegur itu. Oke. Itulah bagian itu tuh, gitu loh, si pelakor itu, gitu loh. Jadi ya gue tahu deh, kadang-kadang profesi dia memang ya. Jadi Paham profesi nggak? ya, Ya, Pak? profesi dia. Jangan salah loh. Oh, Ada iya. satu pelakor dia punya 3. Hah? 3 apa? 3 orang? 3 laki-laki? 3, 4, Dan pendapatan dia Gajinya berapa itu, Bu? lebih besar daripada direktur utama Wah, itu. perusahaan swasta. Mungkin karena itu, Bu. Jadinya dia seneng nyaman jadi pelakor. Iya, itu menjadi Ada ya? Mungkin sebenarnya bukan pelakor ya, tapi kayak keepingan gak sih? ya kipingan. Iya gak sih? Kipingan. Cuman kan yang para laki-lakinya jadi GR. Ya dong, jadi Baper GR ya. kan, baper kan. Dia pikir, sugar daddy kan kasarnya gitu kan. Jadi baper kan, gitu loh, jadi baper. Nah, masalahnya waktu dia saat baper itu dia sudah masuk ke ruang yang lebih, Oke. ya, yang membahayakan keluarganya dan membahayakan rumah tangganya. Kalau dia udah mulai baper. Bucin pula lagi Iya, abis itu. susah ya, Bu, ya? Iya kan, padahal dia sebenarnya laki-laki kesekian di pelakor ini. Gitu Gimana kan. bagi waktunya ya kalau punya 3-4 orang gitu ya, Bu ya? Kalau udah jadi pekerjaan gitu ya? Jangan dipikirin, Jangan Mas. dipikirin. Mereka tuh nggak tahu loh, para laki-laki ini ya, ini yang saya pernah kita ngobrol ya sama pelakor ya. Mereka tuh nggak tahu loh, kadang-kadang si pelakor ini maaf ya, lagi di WC ngomong manja, ngerti nggak loh? Padahal dia lagi lagi kan, lagi proses alam. Nah, tapi kan laki-laki tuh nggak tahu, Iya. di mana cuman, halo sayang, udah Udah makan seneng ya? belum? Oke. Gitu kan, yang hal-hal yang seperti Iya, itu iya, gitu loh. Padahal kita perempuan yang gitu loh, yang udah tahu kita kan ya, triknya mereka, ya kan, trik wanita-wanita itu kan ibaratnya kamus umum buat kita para wanita gitu, trik-trik wanita-wanita pelakor itu. Tapi kan para laki ini karena mungkin mereka lagi, ya nggak tahu ya, butuh perhatian atau GR atau apa, ya kan. Gitu. Ya ibaratnya sebenarnya yang kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau ya daripada rumput kita. Padahal semuanya sama. Malahan banyak yang sekarang yang wanita yang ibu sah itu yang lebih pendidikannya lebih baik dari segi ekonomi atau dari segi ya sosialnya lebih baik ya gitu daripada yang si pelakor gitu ya. Yang dari sisi ekonomi atau sisi pendidikannya atau dari sisi itunya yang jauh di bawah. Seperti itu. Ya, saya tidak merendahkan, tidak, tetapi maksudnya menghimbau lah para lelaki untuk mari kita pikir ulang gitu loh. Apakah worth it nggak? Ibu mendampingi korban. Ibu mendampingi korban perempuan seperti Mbak Dena Devanka. Yes. Ibu juga punya cerita nggak ketika harus ketemu sama pelakor itu tadi, terus kemudian ikut marah-marah, ikut sakit hati juga gitu? Atau ibu ternyata juga merangkul mereka gitu, ngasih pemahaman bahwa apa yang mereka jalani salah, meskipun menurut pemahaman mereka ya ini tadi ibu bilang pekerjaan gitu. Pekerjaan. Nggak, artinya ibu itu nggak melakukan hal itu nggak, terutama dari sisi pelakor lah, ngasih wejangan tanda kutip buat mereka gitu. Ya. Janganlah, selesaikan, stop lah gitu. Ya, maunya. Tapi kan biasa pelakor udah keburu lari. Mau kita datengin, mau kita samperin. Dia takut karena dia bersalah kan. Jadi dia takut. Takut dijudge ya. Takut. Dan mereka ya, itu mereka punya nomor HP itu sampai 5 loh. Dengan bapak-bapak yang berbeda. Dan mereka punya Instagram, berapa Instagram, berapa media sosial. Ya maaf saya sebutin brand. Sampai begitu ya? Ya, karena setiap pelakor itu dia jadi dia misalnya punya anak ya, keturunan dari si bapak A. Dia buat tuh media sosialnya anak si A. Ntar dia bikin lagi anak, karena ini kalau gua profesional itunya, kalau lo kan artis. Jadi itu dia buat nanti dari anak si B, dia buat dia anak si C, dia buat. Sampai ada yang punya anak? Oh.
Jadi sama dia Dinikahi apa enggak tapi tuh? katanya sih siri ya. Oh, nikah siri. Heeh. Semuanya? Katanya sih nggak tahu saya semuanya atau enggak, tapi banyak kan ngomongnya gitu. Ah. Gitu. Tapi kalau kemarin itu kan sampai peninjauan saya sampai waktu di pengadilan agama gitu ya, saya mau penasaran ya secara hukum gimana sih gitu kan. Kalau orang nikah siri harus ada apa kan? Ternyata ada paperworksnya. Gitu loh. Jadi para ibu-ibunya harus tahu gitu loh. Ternyata ada paperworksnya, yaitu di mana bila si bapak mau nikah siri, itu dia harus ada surat pengajuan dulu nih, permohonan dari istri pertama. Gitu loh. Jadi nggak bisa langsung asal-asal pengen hawa nafsu terus dia nikah siri, nggak bisa sekarang. Gitu, ada undang-undangnya sekarang. Nikah siri terus ngajakin penghulu. Kan dulu begitu ya. Dulu kan kayak gitu kan. Iya. Semudah itu kan. Semudah itu gitu, RT RW diajakin gitu kan. Sekarang nggak bisa, udah nggak bisa. Jadi sekarang harus ada Ada surat permohonan dari izin dari istri pertama. Saya Apalagi instansi. apa Instansi dia itu bekerja? lebih lagi. Ya, jadi si para laki yang sudah menikah ini dia Ah. sudah bekerja, instansi ya. Ah. Gitu loh. Yang akhir ini terjadi. Sama kayak Yang poligami berarti. drama Bu? yang terjadi, Sama kayak poligami kalau minta izin istri pertama kan. Iya, sama. Sama kayak ingin poligami kan berarti itu. Sama gitu sama. Jadi kalau saya lihat, jadi kembali lagi ke si istrinya nih, istri pertamanya, apakah dia mau menjalani ini atau si lakinya itu menjalani ini dengan properly, dengan cara yang seharusnya, yang dilindungi oleh undang-undang. Ini undang-undang lindungin loh, Iya. undang-undang lindungin, katanya ada suratnya kan, katanya. Nah setelah itu dia harus daftarkan, jadi bukan isi formulir aja, dia harus daftarkan gitu loh. Setelah dia daftarkan baru boleh nikah siri. Oh, oke. Tapi kalau tidak, bisa dituntut si bapak, gitu loh. Secara Yang nuntut undang-undang istri pertama berarti ya. pertama bisa, gitu loh. Dari sisi undang-undang kita Oke. bicara kan, dari sisi undang-undang. Nah, tapi kan kembali lagi si tega nggak teganya si istri pertama kan, gitu kan. Mau nggak gitu loh. Aib bapaknya dibuka depan anak, media sosial, digital nggak hilang loh, Iya. ya kan? Kan nggak hilang. Gitu. Sesuatu yang sudah terekam di media itu kan nggak mungkin hilang. Betul. Makanya kita para istri ini jadi gimana ya, kayak mengerem lah ya. Ngerem itu bukan untuk kita loh. Kita ngerem itu semua untuk anak. Iya. Karena kita tahu ini anak akan menjadi besar, ini anak akan bersosial, ini anak akan punya teman, lingkungan baru gitu. Nah, dia siap nggak menerima berita-berita miring soal bapaknya? Bapaknya mah udah kawin lagi misalnya gitu kan, punya anak lagi. Nah, tapi kan anak ini enggak. Dia tetap menganggap itu bapak gue. Walaupun bapaknya kawin lagi. Tetap lah. Nah, bisa nggak? Nah, kita para warrior itu lebih menjaga itu gitu loh, lebih menjaga kesiapan anak. Makanya saya tidak mau memaksakan anak saya pada saat dia lagi kalau kita orang zaman sekarang gabut ya, lagi bingung gitu ya. Karena semua pasti butuh proses, nggak mungkin langsung mengerti langsung gitu. Adaptasi ya. Adaptasi, semua butuh proses gitu loh. Nah, cuman kan kadang ada bapak yang nggak mau ngerti kan, gitu loh. Kalau pelakor udah pasti nggak ngerti, karena kan dia udah ngambil kebagian orang. Egois ya. Oh iya, udah dapat cuan lagi dari Dedi A, cuan A, Dedi B, cuan B, Dedi C, cuan C. Iya. Iya. Memang pekerjaan itu tadi ya, jadi pekerjaan ya, menghasilkan duit kan buat dia. Iya, dan bapak-bapak ini nggak tahu. Iya, oke. Ya saya bilang gitu loh, kadang-kadang dijawab teleponnya itu sambil, ya itu lagi ke belakang, dia nggak tahu loh, kadang sambil masak, tapi nggak yang kadang-kadang speakerin aja, karena itu profesi buat dia. Betul. Cuman para daddy ini gimana ya, dia ngerasa GR gitu loh, para daddy ini gitu loh, dia ngerasa happy lah ya, ada orang kasih perhatian segala macam. Padahal kalau udah bener-bener real dalam satu atap, nggak mau lah si cewek-cewek ini. Kehilangan lah dia cuan B, dia kehilangan dari, misalnya dia nikah nih dengan yang beneran ya, satu atap dengan dengan bapak A. Nah cuan B gimana? Cuan C gimana? Cuan D gimana? Dan secara gue direktur, gue bisa kasarnya di pelakor, penghasilan gue bisa mengalahkan direktur utama TV swasta. Iya. Iya kan? Nah kalau gue kawin dari salah satu daddy ini, gue nggak dapet dong. Betul. Apa sih si daddy ini akan ngelacak semuanya kan? Gitu loh. Dia akan ngelacak, nggak dapet dong, enak Jadi aja. lebih nyaman kayak itu tadi ya Bu ya, praktiknya ya biarin cip-cap itu ke banyak orang itu ya, banyak laki-laki ya. Iya, ya udah pasti gitu loh. Ya banyak yang saya pelajarin dari komunitas ini, dan saya juga terkagum-kagum akan cerita-cerita mereka. Jadi juga terus terang membuka wawasan saya juga gitu loh. Saya belajar juga dari mereka, dari kesabarannya, dari keikhlasannya, dari tujuannya. Udah gitu. dapet itu ya?
Ya. udah dapet ikhlasnya, Ikhlasnya dapet udah sabarnya gitu. Tujuannya apa nih? Kan berubah ya. Dulu misalnya kayak kita ibu rumah tangga dulu ya ngurusin suami, ngurusin anak, keluarga kan. Nah, cuman karena sekarang bapaknya sudah tidak ada ya kan. Nah, berubah kan tujuannya. Kita tetap ngurusin keluarga, tetap ngurusin anak, tapi kan tujuannya udah mulai mencari nafkah gitu loh. Iya. Menambah mencari nafkah gitu. Jadi banyak warrior-warrior di sana itu hebat loh. Aku kagum. Salah satunya Salah beliau. si ibu ini, Bu Dena ini. Waduh, nih kagum, bener kagum. Mbak Dena pernah nemuin pelakor itu nggak? Enggak sih. Nggak Maksudnya dulu pernah ketemu makan bareng, tapi kan dipikirnya kita temen ya. Makan bareng itu saat masih baik-baik aja Iya kan? iya, kita couple lah, suami istri bersama gitu. Sama kasus gitu nggak pernah ngelabrak gitu, Nggak datengin ke lokasi syuting gitu. Alah, lokasi syuting. Sebenarnya yang pengen mama aku, Oh gitu? tapi dari pihak mantan ya melarang lah, janganlah nanti aku ini heboh di PH-nya segala macem gitu. Mama aku sih yang gemes banget. Udah deh kita samperin aja gitu. Tapi aku yang balik lagi, aku kan orangnya tuh banyak bertanya ya sama teman-teman. Kalau gue gini gimana gitu. Jadi aku nggak bisa decide sendiri gitu loh. Memikirkan Kayak galau kalau mau ngapain tuh. akibatnya gitu Iya gitu. Jadi aku tanya, udahlah nggak usah ngapain menurunkan harga diri kita segala macam. Ya, sama. Tapi menurut aku sih gini ya, definisi pelakor menurut aku, dia itu adalah seorang perempuan yang memang tujuannya itu untuk memisahkan. Kalau Mbak Adi berarti cerita kan memang kayak, makanya aku bilang, Mbak kayaknya itu yang ini deh, kayak kipingan deh gitu loh. Emang dia, dari awal emang punya niatan itu ya? iya, kalau menurut aku tuh Menurut pelakor yang sesungguhnya tuh dia memang udah oke, lu gue targetnya nih gitu loh. Dan dia memang udah saking sukanya, bucinnya dengan si suami orang ini, dia berusaha untuk bagaimana caranya lo tuh, Memisahkan. iya, lo all out ke gue Oke. gitu loh. Jadi udah memisahkan, jadi lupa sama istri dan anak, apapun caranya ya. Dia mungkin pakai cara macam-macam, begini-begini gitu loh. Pokoknya, iya kan, apapun itu dia akan berusaha gitu loh. Menurut aku sih itu. Iya. Itu baru pelakor sejati. Tapi benar, Iya, itu betul. juga benar. Gitu. Jadi kalau disuruh balik ya udah nggak bisa Bu, misalnya suruh balik saya sadar gitu, ya tetap nggak bisa kalau memang definisi Mbak Dena seperti itu, definisi Iya. pelakor Mbak Dena seperti itu. Harus, jadi benar-benar pelakor itu orang yang benar-benar mau memisahkan lah. Kan pada akhirnya salah satu dari pelakor itu lama-lama menjadi bucin, iya. Yang tadi awalnya kipingan itu, kemudian lama-lama bisa jadi bucin, iya. Ya iyalah, kalau dia udah punya banyak anak, kan dia juga jadi mau nggak mau aja cari yang bisa jadiin settle. Betul. Apalagi sampai dinikahin, bener Wah, gak? sampai dinikahin. Dinikahin, diakuin, wah itu dia udah deh. Udah makin di atas angin. Posisinya Mbak Dena hari ini sudah benar tadi sudah mengikhlaskan kah atau memang ya udah mulai menerima ya memang kenyataan hidupnya seperti ini. Terus bagaimana Mbak Dena kemudian terus fight dengan anak-anak, karena Mbak Dena punya mengurusi 3 anak yang masa depannya masih panjang tanpa pasangan. Jadi Ya gini, masih pasangan karena belum ada putusan aduh. cerai kan. Jadi mungkin yang teman-teman media tahu atau publik tahu itu tuh sebenarnya mungkin hanya setengahnya ya. Tapi keadaan kondisi yang sebenarnya itu tuh lebih mengenaskan gitu loh. Jadi sekarang saya banyak tahu ya, dari ya banyaklah orang yang menyampaikan ke aku, orang-orang terdekatnya mereka gitu loh. Begini-begini, aduh ternyata tuh wow banget loh gitu loh. Jadi ternyata kalau dulu aja pada saat kita hubungan masih suami istri, belum ada masukin gugatan cerai ya, masih serumah, mereka udah sebegitu ekstrimnya. Maksudnya party bareng, pulang pagi bla 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 gitu. Bisa, apalagi sekarang Mas, kita udah pisah rumah gitu kan, dan dia tidak ada anak, jadi kan lebih berasa kayak bujangan, bebas gitu. Jadi kalau sekarang aku dapat berita gitu, wow gila juga ya gitu loh, kalau ternyata mereka still going on dan mungkin makin lengket lagi gitu loh, yang mungkin itu orang-orang tuh nggak tahu gitu loh. Jadi itu aja sih, kadang-kadang aku tuh selalu menguatkan ke anak-anak,
yuk papa mau ngajak kalian nginep gitu loh. Walaupun nih yang kadang-kadang suka, aduh kenapa sih dibawanya ke lokasi pekerjaannya di puncak segala macem. Tapi udahlah aku diemin aja. Karena aku yakin ya udahlah, semoga dia masih punya akal sehat. Dia masih bisa jaga anak-anak segala macem. Kadang-kadang capek kan kalau aku sedikit-sedikit pakai sosial media segala macem, kayaknya nggak akan ada habisnya gitu loh. Pasti nanti aku diserang lah dari berbagai pihak dari sisinya dia gitu loh. Untuk yang sepertinya kayak pembunuhan karakter kan buat aku kan. Jadi udahlah aku stop. Dan yang buat aku kuat ya pastinya anak-anak lah Mas gitu loh. Dan sekarang kan aku memang tinggal berdekatan dengan mamaku gitu. Jadi itu mama juga support terbesar lah gitu loh buat aku. Jadi kadang-kadang kalau ditanya kok belum move on sih, karena mungkin dianya udah move on. Iyalah udah move on gitu loh ya kan, emang udah punya pasangannya gitu kan. Jadi buat aku tuh move on aku tuh nggak seperti aku harus punya seseorang dan aku posting. Pertama aku belum sah nih cerainya, apalagi kita di agama Islam. Udah punya makin lengket ya. Nah kita kan di agama Islam nggak boleh seperti itu dong ya Mbak gitu loh. Kalau kita kan tapi udah talak. Udah ngomong saya talak. Enggak, dia nggak pernah talak. Gitu. Jadi mesti beres dulu urusan ini, baru mungkin aku baru bisa inilah mencari gitu loh. Jadi aku dengan anak-anak kemarin kita ke Bali bareng sama-sama, itu buat aku tuh kayak yo move on tersendiri lah Mas. Gitu. Happy-nya di situ. Selama ini gini Mbak Dina, selama ini tergantung misalnya pendapatan dari suami. Terus kalaupun nanti dikasih ya alhamdulillah. Kalau enggak, apa yang Mbak Dina lakukan? Kalau enggak ya berarti harus kerja keras. Apapun juga aku harus kerjakan untuk yang pastinya halal. Gitu aja. Makanya join itu apa? Makanya aku sempet nih ya. Jadi ada kisah aku tuh deket sama sahabat cowok. Tapi ternyata istrinya itu cemburu banget. Serius, ini kejadian baru. Istrinya cemburu banget karena pada saat waktu itu aku telepon si sahabatku itu, tapi dia nggak angkat. Oh, Dena telepon, terus ditutup. Wah, itu jadi ternyata ribut besar Mas. Sana. Ya, ribut besar dia dengan istrinya. Nah, aku tahu tuh dari teman kita yang lain lah gitu loh. Terus tiba-tiba istrinya ini langsung mencap aku sebagai kayak aku pelakor. Wah, di situ aku kesel banget Mbak. Aku bilang, saya sampai bilang, saya telepon dia, aku bilang, sudah, berarti sekarang pertemanan kita cukup sampai sini. Padahal aku lama nih, pertemanannya dari ya udah lama sekali lah, berapa puluh tahun gitu. Udah, kita nggak bisa. Kalau istri kamu tidak bisa mengerti gitu loh. Saya juga nggak mau dianggapnya sebagai apa ya istilahnya kayak janda meresahkan gitu loh. Aku paling nggak mau, dan apalagi kalau sampai dicap sebagai aku jadi mau merebut laki orang, apalagi aduh come on lah gitu loh. Ibaratnya saya aja suami saya direbut sama pelakor, masa sih saya mau jadi itu sendiri? Insya Allah enggak lah gitu loh. Seperti itu. Jadi saya udah sejak itu saya unfollow dia, saya blok malah. Kita benar-benar udah lost komunikasi. Udah ya, nanti kita kalaupun ketemu di mall, so sorry saya nggak akan tegur kamu, apalagi istri kamu. Aku bilang gitu Mbak. Jadi udah, jadi saya udah hidup saya tuh udah capek, udah banyak drama. Jadi udah yang kayak gitu-gitu saya hindarin deh. Udahlah yang bad vibes. Nyari peace of mind bener, dulu. nyari damai itu susah Damai, banget kan. Jadi kalau ada yang begitu ya udah kita nggak usah temenan, sesimpel itu kan. Tapi benar sih, emang kita jadi maaf ya, jadi janda misalnya itu ya. Itu suatu title yang disayang-sayang tapi juga disebelin gitu sama para wanita lain gitu. Memang banyak sekali jadi pertemanan itu jadi renggang gitu loh. Dan juga banyak ya itulah ya ketakutan dari para wanita itu. Tapi sebenarnya ketahuilah bahwa janda yang udah disakitin atau sudah menjalani itu semua bahwa laki-laki direbut oleh pelakor, dia tahu kok rasa sakitnya seperti apa, dan saya juga yakin dia tidak akan melakukan itu terhadap wanita lain. Itu terjadi terhadap diri saya. Jadi waktu karena merasakan sendiri. Iya, merasakan sendiri. Jadi waktu hakim sempat waktu kasus saya ya, hakim mediasi itu sempat memberikan saya mediasi. Gimana Bu? Seperti ya dia menjalankan tugasnya kan sebagai hakim mediasi. Mau nggak gini balik lagi ke Bapak, seperti itulah. Itu saya bilang gini. Maaf Pak Hakim, saya itu kan founder dari komunitas anti pelakor yang dimana di bawah saya menaungi wanita-wanita.
bagaimana saya bisa merebut kebahagiaan orang, seorang wanita yang dimana dia sudah mempunyai anak dari mantan saya, terus saya berbicara di sini sebagai founder. Saya kan di sini berbicara untuk kebahagiaannya wanita, kesetaraan haknya wanita. Walaupun saya sebenarnya tidak suka sama si pelakor itu, saya tidak sesuai dengan tujuannya dia, gitu lah. Tapi bukan berarti kemudian saya bisa merebutkan kebahagiaan orang, benar gak? Lah, ngapain saya jadi founder? Saya bilang gitu. Mendingan gue di belakang aja jadi victim, not founder, gitu. Jadi maksud ibu jadi gimana kata hakim? Sudah ikhlasin, saya bilang gitu. Biarkan wanita di luar sana bahagia, walaupun gue harus mengalah. Gue bilang gitu. Karena Semulia itu ya hatinya, ya Jadi ampun. kayak cita-cita film sama lagu itu ternyata memang ada ya, bener adanya ya Bu ya. Lagu apa tuh Mas? Ya lagu-lagu yang latar belakangnya sama, mengikhlaskan meskipun dia harus dengan orang lain. iya, gitu. itu. Benar Asalkan itu kau ada lagunya tuh. bahagia, Iya, gitu. benar. Itu yang Nanti gue saya nyanyi loh ini kalau ini. hati-hati loh di record. Jadi album. Seru nih obrolannya. Tapi karena terbatas, jadi pertanyaan terakhir buat Ibu Adenova, apa Bu pesan buat barrier juga buat pelakor? Buat pelakor ya. Kalau misalnya untuk warrior, saya pesan gabung yuk sama komunitas anti pelakor. Kayaknya banyak sekali ilmu yang kita bisa sharing di situ, wawasan juga kita bisa sharing. Jadi itu bisa lebih percaya diri ya, dan banyak peluang-peluang yang tentu sama-sama lah kita bisa bangun sehingga kita bisa sama-sama berkembang dan lebih mandiri lagi walaupun tanpa harus ada suami. Dan untuk pelakor, oh ya, dan satu lagi, kita ada event nih untuk kita adakan event dari komunitas anti pelakor di Bali yang nanti kita adain tanggal 5 November di atas kapal di Bonua. Ya, itu eventnya event besar. Itu 500 kita sewa kapal 500 kapasitas. 500 orang? Iya, itu event besar di kapal besar. Nah, itu kita Itu ajakin untuk Jeremy Thomas, Ina Thomas sebagai ini kita tamu kita. Inspirasi mereka ya? Ya, bagaimana mereka bisa membina rumah tangga 25 tahun. Wow, ya kan, dengan Tapi di kondisi situ nggak- dia sebagai artis. Di situ nggak ketemu kan pelakor sama warriornya, nggak ketemu kan Bu? Nggak tahu juga ya, kan kita nggak tahu di belakang mereka pelakor, kita nggak tahu gitu kan. Nah, semoga sih baik-baik saja. Semoga jadi join deh, pokoknya join komunitas kita anti pelakor, para ibu-ibu atau pelakor sekalipun mau join nggak apa-apa. Oh, Jadi terbuka kita, Ibu ya, buat jadi pelakor. wawasan kita terbuka ya kan, pelakor jadi terbuka. Oh begini, kalau saya melakukan ini damage-nya, kerusakan yang ada akan timbul seperti ini. Apalagi kalau dia punya anak perempuan, kan juga tidak ingin kan terjadi pada kehidupan anak perempuannya si pelakor, ya kan? Ya, yang seperti kita bilang, yang kita tuai itu yang kita, ya itu kita tanam, itu yang kita tuai, ya kan itu. Nah kalau untuk pelakor ya cepat-cepatlah bertobat. Gitu. Karena bagaimanapun tidak ada kalimat telat untuk bertobat. Iya, Tidak ada berubah, kalimat ya. telat, wah gue udah rusak nih, gue udah bandel nih, gue udah ngerusakin keluarga orang. Tidak ada kalimat terlambat. Sama-sama gitu loh. Justru mari kita bangun komunitas ini supaya banyak keluarga dan orang tua dan anak yang terbantu. Tidak ada lagi anak yang loncat. Yang baru-baru ini ya kejadiannya, astagfirullahaladzim, itu yang apa? Saya nggak sebutin universitasnya, tapi dia anak semester pertama ya, yang masih baru masuk universitas negeri, yang dia baru bunuh diri. Itu karena Di Jogja? baru aku bilang jangan sebutin. Iya nggak apa-apa, di Jogja Bu. Nggak nyebutin nama kampusnya. Nah, stop mishandling apapun yang di pikirannya para pelakor ya, dan stop kerusakan yang akan timbul. Kasihan anak-anak kita, kasihan generasi kita. Pikirkan setiap tindakan. Jadi jangan nafsu doang. Bapak-bapak juga ya. Tolong pikirkan konsekuensinya, Pak. Ya, walaupun ada fasilitas ya wis nggak usah diladenin, gitu aja. Ya, tetap semangat. Oke. Mbak Dena, ada pesan memberikan semangat barangkali Mbak Dena untuk warrior?
Oke, buat warrior di sana mungkin yang belum berani speak up gitu loh. Mungkin karena banyak sekali orang yang DM ke aku, dia menjadi korban KDRT oleh suaminya, tapi itu dia karena nggak ada penghasilan, dia memilih untuk tidak deh diam aja gitu loh. Nah, di situ kadang-kadang aku pengen mengencourage mereka kalau memang si suami itu dia ada keinginan untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi dan berusaha untuk menjadi lebih baik, it's okay. Bertahanlah di pernikahan itu. Tapi kalau sudah tidak, apalagi menjadi istri sudah tidak dihargain, tidak dianggap, itu buat aku udah stop aja. Karena kita tuh harus bertahan hidup itu bukan karena demi anak. Itu tuh buat aku tuh bullshit ya Mas ya. Jadi sekarang begitu aku menjalani, hiduplah untuk membahagiakan diri kita, karena dengan kita bahagia baru kita bisa membahagiakan orang lain, yaitu anak. Betul. Gitu sih, itu aja. Jadi jangan takut untuk speak up, berbahagialah, enjoy sama diri sendiri, dan itu dia, jangan demi anak gitu loh. Karena benar, saya ingin menambahkan yang Dena bicarakan begini loh, ibu yang sehat anaknya sehat, ibu yang mentalnya sakit anaknya sakit, gitu. Dan biasanya kalau udah keluarga itu hancur karena pelakor, itu anaknya nih jadi korban. Betul. Pertama, memang ibunya udah pasti jadi korban, tapi ibunya kan ada pelampiasan. Itu yang kita takutkan, gitu. Itu yang kita takutkan. Jadi saling jaga, gitu. Jadi happy aja, bikin happy. Jadi keluar dari suatu lingkungan yang negatif, berusaha untuk mencari hal yang positif. Karena positif itu narik positif, negatif itu narik negatif. Berubah pikiran kita, reboot ya. Reboot pikiran lagi. Tapi kan gue nggak ada laki sekarang, tapi kan gue janda, tapi kan gue nggak cantik. Siapa bilang nggak cantik? Kalau nggak laki lo nggak kawin sama lo. Benar nggak? Kalau kita nggak cantik, mantan suami kita nggak kawin sama kita, ya kan? Tapi gue gimana dong nanti ke depannya? Kok gue kan nggak ada pendapatan segala macam. Join komunitas. Karena kita akan adakan bazar, kita adakan event, kita juga ada fashion modeling, ya. Jadi kita kerjasama desainer, dia jadi model, ada income. Bazar, dia ada kreativitas bazar kita adakan di AP Antipakor Komunitas, cari ya di IG-nya kita AP Modeling Production di IG-nya kita. Kita adain bazar, ikut kita dagang, ikut acara-acara, banyak hal positif yang bisa didapat, tapi dengan reboot pikiran. Buang yang negatif, ketemu yang positif tuh, kegiatan positif ya. Siapa tahu dapat jodoh yang lebih baik. Benar nggak? Iya kan? Iya. Lebih baik dapat yang terbaik buat anak kita, jodoh yang terbaik. Bagaimana kita bisa mendapat jodoh yang terbaik bila kita tidak menjadi perilaku yang lebih baik? Jadi please reboot dulu pikiran kita, karena itu sangat efek ke anak. Be happy. Gitu. Nah nanti gue dianggap gila lagi sama tetangga gitu. Ibaratnya gitu kan, cerai tapi kok happy gitu kan. Pisah, ada pelakor kok tapi seneng gitu kan. Itu dilakukan untuk diri kita. Itu bagian dari penghargaan untuk diri kita. Gak usah lagi mikirinnya si mantan gitu. Masa buku lama mau dibawa ke buku baru? Betul. Iya kan gitu. Reboot itu penting. Ingat, ada anak, ada keluarga yang harus kita pikirkan. Cari nafkah yang lebih baik karena harus mandiri, ya kan. Mulai berpikir ribut yang lalu-lalu biarkan di masa lalu. Ya, jangan dibawa-bawa ke depan, kesian. Ya kan, nanti masa dapat bukunya usang terus, ya kan. Dapat buku yang baru lah ya, yang yang lebih baik seperti itu. Itu aja. Ibu itu cantik. Kalau nggak mantan suami nggak nikah main. Ibu tuh pintar. Kalau nggak dia nggak mungkin kenalin ibu ke keluarganya dulu. Ya, cuman sekarang yang kita harus belajar adalah tawakal dan ikhlas. Apapun jawabannya, apa mau stay di keluarga itu, mau tetap menikah dengan si suami, atau mau lanjut move on, itu semua keputusan ada di tangan ibu. Tapi apapun keputusan itu, tolong pikirkan baik-baik dan tolong ambil hikmahnya. Ya Bu, ambil hikmahnya, ambil bahwa ada positif di balik itu, karena tidak ada suatu kejadian tanpa izin Tuhan. Ambil hikmahnya, ya. Tetap semangat dari komunitas anti pelakor. Terima kasih Bu Adenomo, terima kasih Mbak Dena Devanka. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Semuanya sehat. Terima kasih sudah mampir ke Warta Kota. Kasih. Buat sobat WK, terima kasih sudah nonton tayangan ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan memberikan energi positif buat Anda semua. Terima kasih sudah nonton dan bye-bye. Bye.
Jangan lupa subscribe ya.